Selamat datang di YouTube channel Miki Seni. Video ini berisi tutorial cara membuat relief dari bahan polyfoam untuk studi bentuk komposisi 3 dimensi atau nirmana 3 dimensi yang bertujuan untuk melatih kepekaan mengatur tinggi rendah permukaan relief dan mengkombinasikan antara karakter visual organik dengan garis kotak-kotak atau bidang grid. Video ini adalah video sesi pertama, yaitu berisi tentang cara membuat relief dari bahan polyfoam. Berikutnya kalian juga bisa melihat video sesi kedua. Video sesi kedua berisi tentang tutorial cara merubah polyfoam menjadi efek logam atau perunggu. Ayo, sekarang kita masuk sesi pertama membuat relief dari bahan polyfoam. Tapi jangan lupa subscribe dulu dong dan klik tombol loncengnya. Terima kasih. Pertama-tama kita buat dulu sketsanya untuk studi maket relief yang akan kita buat pada kertas A4 dengan ukuran rencananya ini 15 cm x 15 cm menggunakan penggaris siku seperti ini. Kemudian sisi horizontal yang bawah maupun sisi horizontal yang atas kita kasih tanda sepanjang 1,5 cm 1,5 cm untuk kita buat garis vertikal seperti ini. Sisi vertikal yang kanan maupun sisi vertikal yang kiri juga sama, kita kasih tanda dengan jarak 1,5 cm dan kita buat garis-garis horizontal seperti ini. Jadinya garis kotak-kotak seperti ini. Lanjut ke proses membuat desain garis organik pada bidang kotak-kotak ini. Saya coba membuat desainnya dari area focal point-nya. Nah, di daerah sini. Mulai kita bikin garis organiknya dari sini. Setiap garis lengkungan yang kita buat harus memperhatikan dampak perpotongannya dengan garis kotak-kotak yang ada di dasarnya, yang menjadi dasar atau backgroundnya. Membuat garis lengkung organik ini gampang-gampang susah ya. Setiap lengkungan yang kita bikin harus peka, harus bagus, harus lengkungannya sempurna, tapi di sisi lain juga menciptakan perpotongan dengan garis kotak-kotaknya yang bagus, yang sesuai, yang tepat. Hindari perpotongan antara garis organik dengan garis kotak-kotaknya itu perpotongan yang terlalu kecil karena nanti akan mempersulit kita saat membuat reliefnya. Di sampingnya ini saya buat lagi garis organik yang agak berdampingan dengan garis organik sebelumnya yang bertujuan untuk dijadikan area focal point pada komposisi relief ini. Penerapan karakter garis lengkung organiknya juga berbeda. Untuk karakter garis lengkung pada area focal point agak dibikin kecil-kecil sehingga nampak lebih unik. Sedangkan untuk karakter garis lengkung organik pada area yang menjauhi area focal point dibikin lebih besar-besar sehingga nampak lebih simple, lebih sederhana. Di sini nampak bahwa tarikan garis organik itu tidak sekali jadi, tapi melalui beberapa proses mencari lengkungan yang terbaik. Jika ada lengkungan yang salah atau kurang bagus, itu akan dihapus digantikan lengkungan yang sempurna. Hasil komposisi garis organik di atas bidang kotak-kotaknya seperti ini. Pada area focal point ini kita mulai menentukan pola-pola angkanya untuk menentukan lapisan-lapisan dari tinggi reliefnya. Agar tidak membingungkan, kita mulai menentukan angka-angkanya dari area background yang kita asir ini. Angka di sini menunjukkan jumlah lapisan lembaran polyfoam dalam pembentukan tinggi rendah reliefnya. Di sini saya mulai dari angka 1 yang menunjukkan 1 lembar lapisan polyfoam, dilanjutkan dengan angka 2 yang menunjukkan 2 lembar lapisan polyfoam, berikutnya angka 3 yang menunjukkan 3 lembar lapisan polyfoam, dan seterusnya. Pola susunan angka untuk background ini seperti sebuah bentuk kotak miring diagonal. Pola kotak miring diagonalnya seperti ini, seperti garis biru ini dan garis yang kuning ini. Lanjut ke penulisan angka 4 seperti pola kotak miring diagonal tadi. Nah, seperti ini. Begitu seterusnya untuk penulisan angka pada area background ini sesuai dengan pola kotak miring diagonal tadi. Hasil susunan angka-angka backgroundnya seperti ini. Lanjut ke penulisan angka-angka pada area foregroundnya. Nah, di sini saya coba sandingkan antara angka yang tinggi pada bagian foregroundnya. Saya sandingkan dengan area background yang angkanya paling kecil, sehingga nanti diharapkan antara tinggi dan rendah di area focal point ini tercipta daerah yang kontras antara yang tinggi dan yang rendah. Untuk area bidang foreground sampingnya juga sama, saya tempatkan angka yang tinggi yaitu angka 12, kemudian 11, 10. Harapannya agar untuk area focal point ini nanti tercipta area yang unik, yang kontras antara area yang rendah dengan area yang tinggi. Pola penempatan susunan angkanya miring diagonal saja, miring diagonal seperti yang nampak pada garis yang kuning ini. Nah, miring seperti itu.
Nah, ini lanjut menentukan angka-angka untuk ketinggian reliefnya nanti. Angka-angka ini semua mengikuti pola miring diagonal ya. Pola angka-angka untuk area foreground jadinya seperti ini. Nah, seperti ini. Dan pola diagonalnya saya pertegas lagi dengan warna-warni seperti ini. Silahkan aja kalian amati ya. Yang harus dicatat di sini, pada batas foreground dan background itu dalam satu kotak tidak boleh ada angka yang sama. Karena sketsa ini akan menjadi karya yang nantinya lebih besar 2 kali lipat. Nah, ini saya sedang masuk ke proses memperbesar sketsa ini menjadi 2 kali lipatnya. Proses memperbesar ini bisa banyak caranya. Ada yang dengan cara difotokopi diperbesar, asalkan bisa tepat dengan angka yang kita kehendaki, tapi tidak jarang yang melenceng juga. Nah, dengan cara ini saya harapkan bisa lebih tepat dan akurat dalam hal memperbesar sketsa yang 15 cm panjangnya menjadi 30 cm. Cara lainnya bisa juga dengan sketsa yang 15 cm tadi, kita scan, kemudian kita edit menggunakan Corel Draw di komputer. Kemudian setelah selesai, kita sesuaikan lagi ukuran yang di Corel Draw tadi, dipaskan dengan ukuran 30 cm sesuai yang kita inginkan. Tentunya semua pilihan ada di tangan kalian. Mana yang menurut kalian itu yang paling mudah, silakan saja. Nah, pada video ini, pada garis horizontal yang atas itu sudah saya tandai panjangnya per 3 cm. Saya bikin garis vertikal sebelah kanan seperti ini. Saya ukur garis sebelah kirinya seperti ini. Dan pada garis horizontal bawahnya saya tandai juga seperti ini per 3 cm 3 cm. Dari 3 cm 3 cm itu saya buat garis vertikal seperti ini. Kemudian pada salah satu garis vertikal sebelah kanan saya tandai juga, saya tandai 3 cm 3 cm. Sebelah kirinya juga sama, kita tandai 3 cm 3 cm. Terus saya buat garis horizontal seperti ini. Jadinya gambar kotak-kotak seperti ini. Masuk ke proses mencontek dari sketsa yang ukuran 15 cm x 15 cm ini, saya contek, saya pindahkan ke ukuran yang 30 cm. Cara menconteknya cukup mudah, kita bisa memanfaatkan garis kotak-kotak ini. Setiap garis lengkung yang ada di sketsa yang kecil itu, kita pindahkan ke sketsa yang lebih besar dengan memperhatikan karakter garis lengkung tersebut pada garis kotak-kotaknya. Nah, seperti yang saya tunjukkan pada video ini. Hasil keseluruhannya jadinya seperti ini. Nah, seperti ini ada 2 bagian ya. Tapi ketika digabungkan presisi ukurannya, bentuknya semua presisi menjadi satu ya. Nah, sekarang saya masuk ke proses memberi angka-angka. Yang dari sketsa yang kecil itu saya pindahkan angka-angkanya ke sketsa yang besar yang ukuran 30 x 30 cm. Setelah selesai memberi angka pada ukuran yang 30 x 30 cm ini, langsung saya fotokopi sebanyak 14 pasang. 14 pasang ini dipilih karena lapisannya memang ada 14 angka atau 14 lapis yang paling besar, yang paling tinggi. Saya ambil sepasang, kemudian dari sepasang ini saya rapi-rapikan, saya potong, saya cutter ujung-ujungnya, saya kasih jarak mungkin sekitar 5 mili dari tepi garisnya. Kemudian saya sambungkan menggunakan lem glue stick seperti ini. Saya memilih lem glue stick ini untuk kertas agar kertas yang saya lem ini tidak terlalu kisut atau mengkerut. Kemudian kedua lembar ini saya rekatkan, saya berusaha ditempel serapi mungkin, sepresisi mungkin antara garis-garis kotak-kotaknya. Hasilnya seperti ini, dan ini saya membuat sebanyak 14 pasang. Berikutnya saya siapkan peralatan lain. Di sini saya menggunakan cutter, tapi mata cutternya saya ganti dengan mata cutter yang ujungnya runcing dengan sudut 30 derajat seperti ini. Tapi kalau punya yang cutter pen seperti ini akan lebih bagus ya. Berikutnya saya menyiapkan wadah gelas dan kuas 1 in serta lem putih seperti ini. Rencananya saya akan mempersiapkan adonan lem putih yang saya encerkan dengan sedikit air yang akan saya gunakan untuk mengepres 2 lembar polyfoam. Tapi ingat, jangan sampai terlalu encer juga ya. Tujuan diencerkan ini agar lem putih tidak terlalu cepat kering saat dikuas, dan juga bisa sedikit menghemat penggunaan lem putih ini karena bidang yang akan dipres nanti lumayan cukup banyak. Dicampurkan air sedikit saja. Nah, seperti itu, kemudian langsung diaduk, diratakan. Jika masih dirasa cukup kental, bisa ditambahkan air lagi sedikit. Jika sudah cukup rata, kita bisa persiapkan bahan polyfoamnya yang akan kita press. Kita mulai memberi lemnya dengan kuas 1 in tadi ya, mulai dari tepi-tepinya seperti ini. Setelah membalur lem dengan kuas ini sudah cukup rata, selanjutnya lembaran yang ada lemnya ini kita balik.
kita press dengan lembaran polyfoam yang ada di bawahnya. Seperti ini, kita tekan pelan-pelan, jangan sampai permukaan polyfoam yang riskan ini, yang gampang penyok ini sampai rusak. Jadi kita tekan perlahan-lahan. Hasilnya seperti ini, dan polyfoam yang dipres ini kita buat sebanyak 14 pasang sesuai dengan angka yang paling tinggi untuk kontur reliefnya nanti. Polyfoam yang sudah dipres ini beserta dengan pola kertasnya kita satukan, kita gunakan lem stick glue. Setelah lemnya cukup rata, kertasnya kita angkat, kemudian kita paskan pada polyfoamnya seperti ini. Kita rekatkan secara perlahan-lahan, jangan sampai ada udara yang terjebak. Hasil pengeleman kertas polanya dengan pres-presan polyfoamnya jadinya seperti ini. Dan ini beberapa hasil yang telah kita selesaikan. Pres-presan polyfoam yang telah direkatkan dengan pola kertasnya semua sudah kita siapkan untuk masuk ke proses selanjutnya. Pertama-tama kita masuk proses melubangi dari angka 1, kemudian bertahap ke angka 2, selanjutnya ke angka 3 sampai ke angka 14. Caranya dari angka 1 ini kita tandai dulu. Setelah kita tandai semua, nanti pada angka 1 yang kita tandai ini kita lubangi. Begitu juga misalnya jika kita masuk ke angka 4. Berarti angka 1, 2, 3, dan 4 kita cutter semua, kita lubangi atau kita buang semua. Perlakuan yang sama juga kita terapkan pada angka-angka yang lainnya. Nah, pada video ini nampak bahwa angka 1-nya sudah kita tandai semua. Sekarang masuk ke proses memotong atau mengcutter, melubangi atau membuang angka 1 yang sudah kita tandai ini. Proses melubangi angka yang nomor 1 jadinya seperti ini. Untuk berikutnya saya agak loncat mencontohkannya langsung ke angka 5 ya, agar tidak membingungkan saat memotong angka-angkanya. Angka 5, 4, 3, 2, dan 1 saya tandai seperti ini. Hasil menandainya saya perjelas lagi kayak ini. Setelah ditandai angka-angkanya, kita langsung masuk ke proses pemotongan dengan cutter. Kita potong, kita lubangi, dan kita buang angka-angka yang tadi sudah kita tandai, sedangkan angka-angka sisanya itu yang akan kita gunakan. Ini berlaku untuk satu lembar polyfoam pada angka 5-nya. Dan hal seperti ini juga berlaku pada lembar-lembar polyfoam yang lain dengan angka-angka yang lain pula. Hasil pemotongan lembaran polyfoam pada angka 5-nya seperti ini. Yang tersisa pada lembaran polyfoam ini tinggal angka 6 ke atas. Ini contoh hasil pemotongan angka 10 dan 11. Yang bertanda kuning ini contoh pemotongan polyfoam angka 10. Sisa polyfoamnya angka 11, 12, 13, dan 14. Yang bertanda biru ini contoh pemotongan polyfoam angka 11. Yang tersisa di polyfoamnya tinggal angka 12, 13, dan 14. Pemasangan lembar polyfoamnya seperti yang ditunjukkan pada garis yang oranye ini. Jadi pemasangannya dari lapisan atas ke lapisan yang bawah ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini lapisan yang atas ditempel ke lapisan yang bawahnya seperti ini. Kemudian lapisan atasnya kita olesi dengan lem putih ya, seperti ini, yang rata sampai ujung-ujungnya. Lapisan yang bawah juga sama, kita olesi dengan lem juga agar daya rekatnya lebih bagus. Kemudian kedua lembaran polyfoam ini kita rekatkan, kita cek harus rapi ya. Potongan-potongannya, sambungan-sambungannya semua harus rapi dan berkesinambungan. Dan ini untuk pasangan lembaran yang satunya lagi akan kita tempel, kita rekatkan juga ya. Jika kurang presisi potongannya bisa kita amplas dulu. Nah, seperti ini kita amplas dulu agar sambungannya nanti lebih pas, lebih presisi. Jangan lupa sebelum kita rekatkan, kertas-kertasnya kita kelupas dulu ya, seperti ini. Nah, kita kelupas dulu agar nanti nempel dua polyfoamnya itu langsung ke bahannya. Kita lem dulu lembaran polyfoamnya yang bagian atasnya, seperti ini. Berikutnya kita lem juga lembaran polyfoam yang ada di bawahnya. Berikutnya kedua lembaran polyfoam ini kita satukan, kita paskan bentuknya, lengkungan-lengkungannya, serta garis lurus-lurusnya itu agar nampak saling berkesinambungan. Nah, ini juga bagian yang akan kita sambungkan ya, kita rekatkan. Bagian yang akan kita rekatkan ini cukup kecil ya,
Tapi walaupun begitu, ini sangat penting dalam penciptaan kontur atau permainan tinggi rendah relief yang akan kita buat nanti. Harus dipastikan ya bahwa penempelan dua lembar polyfoam ini harus nampak pas, presisi, dan saling berkesinambungan. Kadang tidak sedikit juga kita jumpai bekas potongan-potongan itu agak miring, sehingga harus kita amplas agar tegak lurus lagi, dan saat disambungkan dengan bagian-bagian lain itu sambungannya atau gabungannya bisa menjadi presisi. Pada bagian yang sudut-sudut melengkung seperti ini juga sama. Ini kita amplas, kita pastikan dia tegak lurus antara lembar yang atas dengan lembar yang bawahnya. Itu harus berkesinambungan, harus pas, harus presisi. Jangan lupa sebelum kita gabungkan, pada alas bawahnya kertasnya kita kelupas atau kita lepas dulu ya. Selanjutnya kita masuk proses pengeleman seperti ini. Kita olesi dulu alas dasarnya dengan lem. Nah, seperti ini ya. Lembaran yang atasnya juga sama, kita olesi juga dengan lem ya. Jika sudah rata, kita segera tempelkan seperti ini. Ditempelkan pelan-pelan. Pastikan semuanya presisi, semua garis, semua lengkungan saling berkesinambungan. Pada alas yang sama ini juga kita sambungkan area yang lainnya lagi. Nah, yang ini kita olesi dulu alas bawahnya seperti ini. Lembaran polyfoam yang akan ditempel juga kita olesi di bagian bawahnya seperti ini ya. Jika sudah cukup rata, segera kita tempel secara perlahan-lahan seperti ini. Usahakan menempelkannya bisa presisi antara lembaran yang atasnya dengan lembaran yang ada di bawahnya, baik itu garis lengkung maupun garis lurus, nampak rapi, nampak saling berkesinambungan. Pada alas yang sama ini juga akan ditempelkan lembaran polyfoam pada area yang sebelahnya lagi. Alasnya diolesi dulu dengan lem. Lembaran yang akan ditempel juga diolesi dulu dengan lem pada area bawahnya seperti ini. Jika sudah cukup rata, mulai kita tempel secara perlahan seperti ini ya. Kita pastikan sudut-sudut lengkungnya maupun sudut-sudut yang lurus, garis-garis yang lurus, semua saling berkesinambungan antara lembaran yang bawah dengan lembaran yang atasnya. Lembaran yang ini juga sama, kita tempelkan juga pada alasnya yang sama. Alas yang sama pada area yang ini ya. Hasil untuk alas yang lembaran ini jadinya seperti ini. Nah, tahap ini pemasangan lembaran polyfoamnya sudah mulai agak banyak ya, sudah mulai agak tebal, dan ini akan saya tempelkan dengan lapisan lembaran yang ada di bawahnya. Tapi sebelum saya tempelkan dengan alasnya, saya rapikan dulu terutama pinggir-pinggir bekas potongan cutter yang ternyata ada yang masih miring-miring. Nah, ini harus diluruskan dulu, kemudian dipaskan lagi. Kalau sudah pas, siap untuk dilem atau dipasangkan. Tapi jangan lupa kertas pola yang masih menempel pada alasnya kita kelupas dulu ya. Kita lem dulu bagian alas bawahnya seperti ini. Jika pemberian lemnya pada alas bagian bawahnya sudah cukup rata, kita langsung masuk ke proses pemberian lem pada lembaran polyfoam yang akan kita tempel. Mengolesi lemnya pada bagian bawahnya ya sampai rata. Jika lemnya sudah diolesi sampai rata seperti ini, kemudian kita tempelkan secara perlahan-lahan. Usahakan menempelkannya pas ya, presisi antara bagian garis yang lengkung dengan garis yang lurus-lurus. Semuanya antara lembaran polyfoam yang atas sampai lembaran polyfoam yang bawah itu nampak berkesinambungan. Nah, ini alasnya sudah saya siapkan. Dan ini karyanya. Ini lembaran yang paling bawahnya. Tuh, itu masih ada yang kosong ya, masih ada yang lubang. Ini yang paling bawah dari tumpukan-tumpukan lembaran polyfoamnya. Saya rapikan dulu bagian bawah-bawahnya ini. Nah, yang lubang-lubang ini saya rapikan dulu, sedikit saya amplas agar lebih presisi. Di bagian lubang-lubang seperti ini juga harus kita rapikan lagi, kita amplas agar tegak lurus, agar presisi juga. Setelah dirapikan detail-detailnya dengan amplas, karya kita letakkan di alasnya seperti ini. Karena alas polyfoamnya lebih besar, kita akan potong, tapi sebelumnya kita tandai sudut-sudutnya dengan bolpen. Setelah ditandai dengan bolpen, kemudian kita cutter menggunakan penggaris stainless. Kemudian kita coba paskan lagi karyanya pada alas yang tadi kita potong. Jika sudah pas, kita langsung masuk ke proses pemberian lem pada area belakang dari karyanya. Biar agak cepat mengolesi lemnya, bisa menggunakan kuas yang 1 inci ini ya.
Jika mengolesi lemnya sudah cukup rata, karya bisa langsung ditempelkan pada alasnya secara perlahan-lahan. Harus diperhatikan tetap rapi dan presisi. Sambil dicek lagi ya, jika ada yang kurang rapi bisa kita amplas, kita rapikan lagi. Atau jika ada yang kurang, detail-detail permukaan lapisan atasnya bisa kita rapikan, kita tambahkan, dan kita sempurnakan. Saya rasa sudah oke ya. Tinggi rendah kontur reliefnya sudah bagus. Garis lengkungnya pada setiap potongan-potongan nampak seperti berkelanjutan, jadi sudah oke. Hasil dari proses keseluruhan pembuatan relief polyfoamnya jadinya seperti ini ya. Di sini nampak potongan reliefnya terlihat rapi. Tinggi rendah dari kontur reliefnya juga bagus. Terlihat tinggi rendahnya itu bertahap secara baik itu tinggi ke rendah, begitu juga sebaliknya dari rendah ke tinggi itu terlihat sangat jelas. Detail-detail yang masuk ke dalam ini ya nampak terlihat rapi, baik itu lapisan yang dasar sampai ke lapisan yang paling atas. Ini menyebabkan dinding-dinding tinggi rendah dari reliefnya terlihat bagus. Kelihatan dari bayangan cahayanya itu melengkungnya itu kelihatan mulus. Karena salah satu pertimbangan sebuah relief itu dikatakan bagus adalah disebabkan oleh permainan tinggi rendah kontur reliefnya itu yang menarik, sehingga dapat menciptakan gelap terang pada permukaan reliefnya menjadi lebih unik. Jika kalian suka dengan konten video ini, silakan klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Dan kalian juga bisa melihat kelanjutan dari video ini, yaitu merubah relief dari bahan polyfoam ini menjadi relief efek logam atau efek perunggu, seperti yang nampak pada video ini. Semoga ulasan video ini bermanfaat. Terima kasih, salam kreativitas dan hobi.